Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Ahmad Zidani Zidan dengan 3 NIM digit terakhir 065. Aku dari TRO Angkatan 24 dan aku berasal dari Universitas Diponegoro. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita sebelumnya. Ini juga bisa dibilang tertinggal ya, karena bisa dibilang aku juga ketinggalan dalam melakukan percobaan kali ini. Jadi, aku baru bisa menguploadnya sekarang. Oke, kali ini kita akan mulai aja tanpa berlama-lama. Kali ini aku akan menjelaskan materi terkait sistem kendali temperatur dengan Autonix TK4S T4RN pengambilan data manual. Oke, yang pertama, kita akan mempelajari apa itu respon sistem. Respon sistem atau tanggapan sistem adalah perubahan perilaku output keluaran dari suatu sistem teknik khususnya dalam konteks sistem kendali terhadap perubahan sinyal input atau masukan yang diberikan. Respon ini biasanya direpresentasikan dalam bentuk kurva waktu yang menunjukkan bagaimana nilai input sistem berubah dari waktu ke waktu setelah diberi input tertentu. Nah, kurva respon ini merupakan dasar penting untuk menganalisis karakteristik dan performa dari suatu sistem kendali, seperti seberapa cepat sistem mencapai targetnya dan seberapa stabil perilakunya. Ini contoh grafiknya ya. Lalu kita akan masuk terkait open loop atau sistem kendali terbuka. Nah, sistem open loop adalah jenis sistem kendali yang paling sederhana. Cirinya, yang paling menentukan adalah tidak adanya mekanisme umpan balik untuk mengukur dan membandingkan output dengan input target. Ciri utama ialah dia tuh nggak ada umpan balik atau no feedback gitu. Dan kedua, dia nggak ada sensor yang mengukur output secara langsung. Lalu, kontrol sepenuhnya bergantung pada kalibrasi dan waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, kelebihan dari open loop ini tidak lain tidak bukan ialah sederhana dan murah. Jadi desainnya itu tuh benar-benar sederhana banget karena dia nggak perlu menggunakan sensor dan jalur umpan balik yang kompleks. Lalu dia itu juga stabil karena nggak ada umpan balik. Sistem open loop secara inherent stabil dan tidak akan mengalami isolasi yang disebabkan oleh pengontrol yang terlalu agresif. Dan perawatannya itu mudah. Jadi dia itu minim komponen sehingga perawatannya lebih mudah gitu. Namun kekurangannya ialah dia tuh nggak akurat. Nah, kinerjanya sangat bergantung pada akurasi kalibrasi awal. Lalu dia itu sensitif terhadap gangguan. Dan dia itu sangat rentan banget terhadap perubahan beban, gangguan lingkungan, atau variasi parameter komponen. Nah, lalu kekurangannya ialah yaitu nggak ada koreksi galat otomatis. Galat keadaan tuna tidak dapat dikoreksi. Jika output menyimpang dari target, ia akan tetap menyimpang. Lalu dia itu cuma cocok untuk sistem tertentu. Cocok hanya untuk sistem yang outputnya tidak memerlukan presisi tinggi atau sistem yang gangguan eksternalnya dapat diabaikan. Selanjutnya kita masuk ke closed loop atau sistem kendali tertutup. Nah, sistem kendali tertutup atau closed loop adalah jantung dari sebagian besar sistem otomasi modern. Karakteristik utamanya adalah kemampuannya untuk memantau dan mengoreksi diri secara otomatis. Nah, ciri utamanya yaitu memiliki jalur umpan balik atau feedback dari output ke input. Lalu ia menggunakan sensor untuk mengukur output aktual, dan dia menggunakan sinyal galat sebagai pendorong utama pengontrol. Nah, kelebihannya dari closed loop ini ialah akurasinya tinggi. Jadi dia benar-benar sangat memerlukan akurat karena galat keadaan tuna dapat diminimalkan, bahkan dihilangkan. Lalu dia itu memiliki imunitas gangguan, jadi dia itu enggak sensitif terhadap gangguan eksternal atau variasi parameter sistem. Lalu dia itu otomatis mandiri, dia mampu mempertahankan nilai target tanpa intervensi manual. Namun kekurangannya tidak lain tidak bukan ialah kompleksitas. Dia itu lebih rumit dan mahal karena membutuhkan sensor, jalur umpan balik, dan pengontrol yang lebih canggih. Nah, potensi ketidakstabilan. Jika pengontrol dirancang dengan buruk atau terlalu agresif, maka sistem dapat tidak stabil dan mengalami osilasi tanpa henti. Oke. Lalu kita masuk terkait control on off hysteresis. Nah, sistem kontrol ini paling sederhana di mana output itu cuma memiliki dua kondisi, hidup atau on, atau mati, off. Nah, hysteresis adalah celah atau ambang batas toleransi agar alat tidak rusak karena switching, hidup mati yang terlalu cepat. Nah, cara kerjanya, jika set point SV itu 50 derajat dan hysteresis itu 2 derajat Celcius, heater off saat suhu lebih dari 50%, maka heater baru on kembali saat suhu turun di bawah 48 derajat Celcius.
Oke, dalam grafik percobaannya, grafik itu biasanya akan berbentuk gelombang osilasi di sekitar set point dan suhu tidak akan pernah diam lurus di angka 50, namun dia akan naik turun secara konstan. Oke. Lalu kita akan masuk ke berikutnya terkait kontrol PID, time proportional. Yang mana PID itu kan ada pembagiannya ya. Yang pertama namanya adalah proportional P, yaitu memperbaiki kecepatan respon atau rise time. Lalu ada I yang dimana disebut integral, yaitu memperbaiki error statis agar suhu pas di angka target, misal tepat 50,0. Lalu ada D atau namanya derivatif, dia itu meredam lonjakan overshoot agar suhu tidak bablas terlalu jauh saat awal memanas. Nah, lalu ada yang namanya time proportional. Karena outputnya relay hanya bisa on off, PID mengatur durasi nyalanya. Semakin dekat target, nyala relay semakin sebentar atau kedip-kedip gitu. Oke, terima kasih. Kali ini kita akan masuk ke video dimana waktu itu sudah sempat juga divideokan ya posisinya. Itu di sini. Kita coba lihat dulu aja. Jadi posisinya waktu itu di sini itu kita bareng-bareng ya di sini. Dan juga kita juga bareng-bareng juga waktu itu karena biar cepat juga antar kelompok pengerjaannya. Oke, jadi bisa dibilang ya ini nih adalah salah satu dokumentasi proses pengambilan data respon sistem secara manual. Nah, pada percobaan ini digunakan Autonic TK4SN sebagai controller, lampu pijar sebagai aktuator pemanas, dan gelas kertasnya itu sebagai chamber isolator untuk menahan panas pada sensornya. Itu. Nah, oke sebentar, ini mungkin akan kita atur dulu ya. Di sini itu kita mulai aja. Oke. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman. Jadi kita tes juga. Nah, di sini karena kita tidak menggunakan software DAQ Master pada tahap ini, jadi kita tuh menggunakan bantuan dia ini stopwatch digital. Nah, di mana dari smartphone ini untuk kita gunain sebagai sinkronisasi waktu. Nah, metode yang kita lakuin ini tuh adalah mencatat perubahan nilai PV atau process value yang terlibat pada angka berwarna merah. Oke. Nah, pada setiap interval waktu tertentu, misalnya per 10 atau per 30 detik gitu. Jadi dalam video ini kan ada terlihat ya, timernya itu terus berjalan beriringan dengan nilai naiknya suhu. Nah, kita tuh ngamatin kapan lampu heaternya nyala penuh dan kapan dia mulai mati atau berkedip, yang menandakan controller sedang bekerja mendekati set point. Nah, memang ada sih tantangan-tantangan di metode manual ini tuh, dia itu ketelitian mata dalam melihat perubahan angka yang cepat dibanding detik pada stopwatch. Jadi memang ya agak susah karena emang perlakuannya secara manual. Nah, data yang dicatat secara manual itu tuh nanti kita pindahkan ke dalam tabel Excel buat nanti kita bandingin akurasinya dengan data hasil logging otomatis komputer. Kayak gitu. Oke, bisa dilihat teman-teman lihat ya. Kayak gitu. Oke, halo teman-teman. Kali ini kita masuk ke bagian datasheet dari Autonix TK Series. Di mana dari dokumen ini itu sebagai isinya ada banyak ya. Di mana dokumen ini berguna sebagai lembar data teknis untuk TK Series. Nah, di mana TK Series itu sendiri sebagai pengontrol suhu atau temperature controller tipe PID yang berkinerja tinggi buatan Autonix. Nah, keunggulan utama seri ini adalah siklus sampling yang sangat cepat, itu sekitaran 50 ms dengan akurasi tampilan kurang lebih 0,3%, yang dimana itu diklaim 10 kali lebih cepat dibandingkan dengan model sebelumnya. Dan alat ini itu dirancang dengan layar LED yang cerah dan besar untuk meningkatkan visibilitas. Nah, fitur dan kemampuan teknis TK Series ini mendukung multi input. Artinya, alat ini tuh kompatibel dengan berbagai jenis sensor suhu, entah itu thermocouple tipe K, J, E, atau T.
dan lain sebagainya. Bisa juga sebagai RTD, dan serta input analog berupa tegangan atau arus untuk metode kontrol. Nah, perangkat ini mampu melakukan kontrol PID standar, kontrol pemanasan dan pendinginan, healing dan cooling, serta kontrol on-off. Di sini teman-teman bisa melihat ya, ini ada bagian perintah informasinya, dimana dari seri TK4S, itu dari masing-masing, misalkan yang air ini, dia sebagai kontrol output. Lalu di sini juga ada ini sebagai relay outputnya, dimana dia tergolong 24 dan 50 hingga 60 Hz. Lalu di bagian bawahnya ada spesifikasi dari masing-masing seri dari TK4 ini. Nah, varian dan dimensi dokumen ini benar-benar merinci lah berbagai ukuran fisik unit yang tersedia untuk kemudian kita bisa menyesuaikan kebutuhan dari yang kita butuhkan. Mulai dari tipe TK4N atau TK4S hingga ukuran besar dari yang lainnya. Nah, desain fisiknya itu dibuat ringkas dengan kedalaman yang dikurangi mungkin sekitar 28% dibandingkan model lama untuk menghemat ruang panel. Dokumen ini juga menyajikan koneksi dan komunikasi dengan terminal wiring yang dimana spesifik banget lah untuk setiap model, dimana itu benar-benar berguna untuk memastikan pemasangan kabel daya, bisa sensor, dan output control yang dimana dilakukan dengan benar. Selain itu, TK series itu juga mendukung banget nih komunikasi serial dari R545 dengan protokol Modbus RTU. Dan dia itu memungkinkan hingga 31 unit terhubung ke PC atau PLC untuk pemantauan jarak jauh. Di sini bisa teman-teman lihat ya, di sini ada koneksi-koneksinya, bisa di TK4N, TK4S, TK4SP, dan lain sebagainya. Nah, ini model bentuknya, bentuk dimensinya seperti ini, sesuai dari video yang udah kita lihat tadi ya. Begini semua. Ini ada masing-masing deskripsi dari tiap-tiap unitnya. Ini dari yang pertama itu ada measured value-nya, ada set value-nya, unitnya. Ini bisa diperlihatkan keterangan entah itu derajat Celcius, Fahrenheit, atau bahkan persen. Lalu ada bagian manual control indikator dan multi SP indikator. Lalu di bagian 6 ini itu sebagai auto tuning indikator, dan yang ketujuh itu sebagai alarm output. Di sini bisa teman-teman lihat ya. Oke, mungkin segitu aja pembahasan yang bisa aku sampaikan kali ini. Mohon maaf juga karena sebelumnya ada keterlambatan pengumpulan ya, karena emang waktu itu pengerjaannya belum dimulai juga karena ada 1-2 agenda yang waktu itu sempat aku lakuin, jadi aku belum sempat melakukan metode pada praktikum kali ini, dan baru bisa aku berikan videonya itu sekarang. Sebelumnya aku juga mohon maaf kepada teman-teman, pada dosen aku juga karena telat juga ya dalam pengumpulannya. Semoga materi ini bisa membantu kalian, bisa menambah ilmu juga untuk kalian. Kita di sini sama-sama belajar. Terima kasih. Mungkin kalau misalkan ada masukan, boleh disampaikan. Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Mungkin terima kasih untuk kehadiran teman-teman yang sudah menonton video ini. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di video berikutnya.